Bismillahirrahmanirrahim. Wal fa'u, adapun huruf fa yang mana itu adalah rangkaian dari huruf-huruf yang menyusun sebuah kalimat menjadi tasawuf. Walaupun pengucapannya wawunya itu ada tasydidnya, tapi hurufnya itu di sini disebutkan 4 ya, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wal fa'u, adapun huruf fa, wa huwa al-fana'u fillah, yang mana fa di sini singkatan atau diambil dari kata al-fana'u fillah. Al-fana'u fillah dalam artian melebur keyakinannya kepada Allah, bukan zatnya, tapi hanya keyakinannya. Keyakinan kita kepada Allah bahwa kita minallah, lalu bergerak dan hidupnya kita billah, dengan izin Allah, dan kembalinya pun ilallah. Minallah, billahi, wa ilallah, dari Allah, dengan izin Allah dan keridhaan Allah, dan kembalinya pun kepada Allah. Nah, ini yang perlu ditanamkan di dalam qalbu kita masing-masing adalah al-fana ini bukan melebur secara zatiyah, bukan melebur secara jasadiah, tapi hanya keyakinan saja. Di dalam falsafah Jawa kuno terkenal dengan istilah jargon manunggaling kaula Gusti ya. Manunggaling kaula Gusti itu satu konsep yang pernah didengungkan atau diyakini didengungkan oleh Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Kalau di Timur Tengah sana dikenal dengan Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi, yang mana ini banyak disalahpahami ya, bahwa Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, baik Syekh Ibnu Arabi, mereka fana di dalam keyakinannya. Seperti halnya ucapan Syekh Ibnu Arabi, bahwa beliau mengatakan ma fi jubbati ilallah, tidak ada di dalam jubah ini selain Allah. Dia sudah fana dalam segala-galanya, fana dalam keyakinan, bukan dalam diri menyatu dengan Tuhan, tidak, hal yang mustahil. Mukhalafatu lil hawadis, sangat berbeda antara khalik dengan makhluk. Kalau khalik mah unsurnya suci, kalau kita mah kalau disebut bolehlah maha kotor ya, karena saking kasar dan sering terjerumusnya kita pada kesalahan. Maka tidak mungkin menyatunya seorang hamba dengan Allah, seperti yang mohon maaf yang didengungkan oleh orang-orang yang mungkin mohon maaf baru mengenal konsep tasawuf. Wah, ini ada konsep fana nih, oh berarti kaula manunggaling Gusti. Nah, tidak seperti itu ya. Bahwa fana di sini menurut keyakinan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa fana di situ hanya sekedar keyakinan saja, bukan zatiyahnya seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Wa huwa al-fana'u fillah, dan huruf fa itu adalah merupakan rangkaian dari huruf berasal dari al-fana'u fillah, melebur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni an ghairillahi taala, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang di dalam konsep tasawuf bahwa al-fana'u fillah itu harus menjadi landasan salah satu landasan utama, karena segala sesuatu selain Allah dihilangkan, disirnakan di dalam qalbu dan tidak dianggap sama sekali. Yang ada hanyalah Allah. Bahkan subhanallah ya, zikir yang paling utama sebagaimana dikatakan oleh Kangjeng Nabi,
Khairul dzikri al khafi wa khairul rizki ma yakfi. Zikir yang paling utama adalah yang tersembunyi, dan rizki yang paling utama adalah yang mencukupi. Kalau masalah rizki, rasanya tidak ada orang yang cukup. Dan memang ini sudah disabdakan oleh Kangjeng Nabi bahwa manusia itu tidak akan pernah merasa puas sekalipun dia memiliki 2 gunung emas. Selamanya dia akan mencari gunung yang keberapa? Gunung yang ketiga ya. Gunung ketiga udah dapat, gunung 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, akan puas-puasan itu kalau seandainya mulutnya sudah disumpel dengan tanah. Dalam artian apa? Sudah meninggal ya. Kalau meninggal mah udah nggak ada keinginan apa-apa gitu ya. Yang namanya meninggal sudah, wah subhanallah, sudah tidak peduli dengan keadaan dirinya, keadaan jasadnya, keadaan keluarganya, keadaan masa depannya bagaimana, itu terserah Allah katanya. Nah, bahwa khairul rizki ma yakfi. Khairul dzikri al khafi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi. Maka zikir khafi itu apa? Zikir yang tidak diucapkan oleh lisan, zikir yang tidak terdengar oleh orang sekitarnya, zikir yang tidak kelihatan hurufnya, zikir yang tidak terdengar hurufnya, zikir yang tidak terlihat gerakannya. Bisa jadi ya kayak gini kayaknya, nunduk aja. Dalam sangkaan orang mah, oh itu jelema meni nurutan wae katanya, tadi masjid, tadi majelis taklim, tadi rumah nurutan begitu. Padahal dalam keadaan seperti ini, mata dikatupkan, mata dipejamkan, bibir dikatupkan, dagu dilekatkan ke dada, kemudian pandangan seolah-olah mengarah ke latifatul qalbi, dan semua gerak jasadnya tidak ada. Yang ada kelihatan hanya sekedar tidur saja. Padahal Allah, 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 qalbunya senantiasa menyebut Allah, Allah, Allah. Nah, ini satu hal yang harus diungkapkan, bahwa guru saya, Tuan Guru Zuki di Kedah, Malaysia, beliau memiliki guru yang sama dengan saya ya. Cuma kalau beliau mau senior, kalau saya mah baru anak bawang gitu ya. Ketika beliau pesantren di Tasikmalaya, beliau mengatakan ada satu hadis yang selama ini, kan hadis itu ribuan gitu ya, bahkan lebih banyak daripada Al-Quran. Ada satu hadis yang betul-betul menancap di dalam ingatan saya, karena Allah nampakkan asroriyah dari hadis tersebut. Yang mana Tuan Guru? Itu yang nama ainaini walam yanam qalbi. 2 mata saya terpejam, kata Rasulullah SAW, tapi qalbu saya senantiasa being connected to Allah. Ketika saat itu Tuan Guru Zuki dipanggil oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, dan dipanggilnya 8:30, walaupun Tuan Guru Zuki tahu bahwa jam 9 itu jadwal tidurnya Tuan Syekh. Kemudian setelah memasuki jam 9, tiba-tiba Tuan Syekh tertidur ya, ngobrol ngeset, tertidur. Tertidurnya itu jangankan waliullah, wong para nabi aja a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, dan memang itu harus ada, karena memang para nabi, para wali itu diutus dari kalangan manusia. Nah, ketika sudah agak lama Tuan Syekh tertidur, saya mau berangkat pulang katanya ke asrama. Dilihat Tuan Syekh sudah terlelap tidurnya, dan memang agak sedikit ada suara mendengur lah sedikit lah, menandakan bahwa itu tentang terlelap. Saya baru juga mau beranjak ke arah pintu gitu kan, tiba-tiba suasana itu terasa hening sekali, dan yang terdengar itu hanya suara detak jam, kemudian sayup-sayup terdengar degup jantung, tok tok dep dep, tok tok dep 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 dep. Nah,
dan di sela-sela suara degup jantung tersebut terdengar suara zikir yang suaranya saya tahu persis siapa pemilik suara itu, karena saya 6 tahun selalu mendengar suara itu katanya. Itu sampai sekarang hadis yang betul-betul terkesan di dalam diri saya katanya. Nah, Allah memperlihatkan bahwa jangankan seorang nabi, wali pun, waliullah itu bisa berzikir manakala kita tidur. Kalau Bapak bisa nggak zikir dalam keadaan tidur? Oh, pada senyum-senyum semuanya ini. Kalau saya mah kebalikannya, tidur ketika sedang berzikir. Oh, itu mah saya banget itu mah. Nggak dari dulu sampai sekarang gitu aja gitu Pak ya. Nggak tidur dalam zikir, tapi di dalam zikir justru orang kalau tertidur gitu ya. Baru juga la gitu ya. Itu kelihatan Pak Udnya gitu ya. Nah, al-fana'u fillah, menyatu keyakinan dengan Allah dan menyirnakan segala sesuatu selain Allah. Dan dalam term tasawuf ini dikatakan dengan tajalli. Tajalli itu pertama mukhaliyatun nafsi an sifatil madzmumati, menghilangkan sifat-sifat tercela di dalam diri. Yang kedua, tahalli, menghiat tazayyanul qalb, tazayyanun nafsi bi sifatil mahmudati, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, baru akan tercapai makom tajalli. Nah, itu konsepnya huruf hijaiyah kan biasanya jim, ha, kha. Ini mau dibalik, kha dulu, kemudian ha, kemudian jim, tajalli. Tajalli itu apa? Nah, ini salah satunya al-fana'u fillah dan an ghairillahi ta'ala, meleburkan diri kepada Allah dan tidak memikirkan, bahkan tidak menyiapkan tempat di dalam kalbu selain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Memang ini namanya konsepnya luar biasa susah, tapi emang itu ya. Kalau seandainya kita udah pernah jadi wali semuanya gitu ya. Tentu yang mendengar dan yang berbicara tidak bertanya-tanya, itu kan namanya kalam simai itu ya, sudah istifham, sudah paham semuanya bahwa kalau seandainya yang bicara tidak mengulangi pembicaraannya, yang mendengar tidak mengulangi pertanyaannya, langsung paham, itu. Sementara sekarang yang mendengar kurang paham, yang berbicara tidak paham sama sekali. Namanya juga belajar gitu ya, hanya sebatas konsep. Adapun nanti prakteknya wallahu a'lam, Allah akan sampaikan pada tahun berapanya. Yang jelas konsep bahwa al-fana'u fillah itu diantaranya menghilangkan segala sesuatu dari selain Allah. Idza faniyatis sifatul basyariyah, sifatil basyariyatu, apabila sudah melebur sifat-sifat basyariyah, sudah hilang, funiyat itu sudah runtuh, sudah punah, sudah hilang sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, baqiyatis sifatil ahadiyah, yang tersisa, maka yang tersisa adalah hanya sifat-sifat ahadiyah. Kalau basyariyah itu kemanusiaan, sifat ahadiyah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sifat basyariyah itu dengan menghilangkan sifat hayawanatiyah. Nah, nanti kita sebentar lagi insya Allah akan melaksanakan kurban, dan tidak ada satu amal ibadah pun yang lebih Allah cintai ketimbang mengalirkan darah. Bukan darahnya sebenarnya yang Allah perlukan, bukan bulunya yang Allah perlukan, bukan daging dan tulang yang Allah perlukan, tapi nilai-nilai ketakwaannya. Sehingga sifat-sifat basyariah di dalam diri kita
seperti halnya ingin menumpuk kekayaan, ingin membeli itu, ingin membeli ini, ingin membeli dan segala macamnya. Tapi dengan adanya ibadah kurban tersebut, Allah gugurkan sifat-sifat kemanusiaan untuk menghadirkan sifat-sifat ahadiyah, menghadirkan sifat-sifat Allah, salah satunya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha belas dan kasih sayang kepada sesama manusia. Mohon maaf ya, mohon maaf. Di sekolah saya ada dari dulu ini, dari dulu dari pertama saya buka, beliau mengajukan diri, Pak, barangkali perlu untuk beres-beres atau bikin kopi dan lain sebagainya, insya Allah saya siap. Oh enggak, saya bilang. Kemudian sampai sekarang masih ada, dan beliau selalu kurban, selalu kurban. Coba bayangin, cleaning service saja kurban, masa iya gitu ya? Masa iya yang kita lebih diberikan keluasan untuk urusan rezeki, tidak menyisihkan sebagian harta kita untuk menumbuhkan sifat-sifat ahadiyah. Saya punya pengalaman pribadi, bukan pengalaman pribadi ya, experience as the best teacher ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan memang ini ada di guru saya, yaitu Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Abu Arif, Pondok Pesantren Fajar Dunia. Saat itu beliau pulang dari Mesir, namun mengabdi di Pondok As-Siddiqiyah Kiai Haji Nur Iskandar Eskiyah. Nah, itu salah satu guru beliau, dan ketika saat itu beliau mengajar dengan gaji 400. Gaji itu 400 zaman dulu ya, wallahu alam. Dan saat itu harga domba kurban itu 450. Jangankan zaman dulu ya, saya tahu waktu di Tasik tahun berapa itu ya? 2000, antara 2002 sampai 2006, harga domba yang demikian gedenya itu 650. Ya zaman Kiai Abu 400, wajar lah gitu ya, 400. Nah, setiap ketika pertama kali jadi guru, beliau 400, dan saya tidak mengambil gaji itu, tapi langsung dibuat hewan kurban katanya. Masya Allah, ternyata Allah memberikan keberkahan. Dari belum pernah, kata beliau nih, kayak testimoni beliau, belum pernah saya merasakan rizki yang demikian deras ketika saya belum melaksanakan kurban. Artinya ketika belum kurban biasa-biasa, ketika sudah kurban perasaan deras gitu kurban itu ya, rizki itu, sampai kemarin gitu ya, sampai saya punya pondok, saya alhamdulillah kurban itu 1 ekor sapi. Kalau dulu 1 ekor kambing, karena memang saya masih sendiri katanya, masih bujangan. Tapi sekarang saya malu katanya, masa banyak santri begini tidak kurban katanya, 1 ekor sapi. Nah, itu yang belum saya laksanakan gitu ya, keinginan untuk melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh guru-guru saya. Salah satunya kurban 1 ekor sapi, kayaknya bahagia gitu kan. Walaupun saat ini belum sanggup ya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa melaksanakan kurban, baik kurban syariat maupun kurban. Nah, ini ada kurban thariqah. Bagaimana kurban thariqah? Ini mah bagi yang belum merasa sanggup untuk melaksanakan kurban, seperti saya. Katakanlah saya belum sanggup melaksanakan kurban, padahal untuk sekarang kurban itu 3.500.000 lah, kalau di itu 3.300.000, kalau kambing 3 juta ke atas, ke 3.500.000 ke atas lah gitu ya. Nah, tetangga-tetangga saya, ya Allah, orang-orang pada siap untuk berkurban. Saya mau boro-boro, jangankan kambingnya, kandang mau kita nggak punya gitu. Maka jangan berkecil hati, laksanakan saja kurban thariqah. Apa itu kurban thariqah? Kurban menyembelih sifat-sifat hayawaniyah di dalam diri kita, di dalam basyariah yang saya rasakan nih, sifat saya nih, yang saya rasakan ketika melihat sesuatu yang bukan milik saya,
Perasaan mun kata bahasa Sunda mah ngagagur gitu karena saking geramnya gitu ya. Nah, kemudian pengennya itu totoker aja, pengennya itu gagayem aja, pengennya itu mengambil aja dan lain sebagainya, padahal bukan hak saya. Nah, itulah sifat-sifat, mungkin sifat sapi, sifat domba, sifat kerbau, sifat lembu, sifat unta yang ada di dalam diri saya. Maka bagaimana cara menyembelihnya? Kalau kurban syariat mah bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar ala millati Rasulillah. Kalau nyembelih kurban thariqah mah bismillahi nawaitu an adbaha hadhihi sifatil hayawaniyah fi nafsi. Ya Allah, saya berniat untuk menyembelih sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri saja. Sereset, jeblak. Nah, itu langsung hilang tuh sifat-sifat hayawaniahnya. Bagaimana kalau ada lagi? Benjit deui, seret. Terus besoknya ada lagi, benjit lagi, sereset. Bisa berkali-kali itu. Bisa berkali-kali, dan ya lebih utama kalau dibandingin dengan zikir. Kalau hanya sekedar sereset, bajing tidak zikir, sarwarwakene atau itu. Karena dengan zikir itu, kalau di dalam konsep tasawuf di sini ya, tidak ada suatu amaliyah yang bisa menghantarkan diri kita kepada Allah selain zikir. Karena salah satu dari tujuan zikrullah atau mempelajari tasawuf adalah wa isolihim ila hadratil ilahiyah, dan menyampaikan ruhaniyah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tasawuf. Apakah ilmu fikih bisa menghantarkan ruhaniyah kita? Mohon maaf, tidak. Apakah ilmu tauhid bisa menghantarkan ruhaniyah kita? Tidak. Kalau keyakinan iya akan sampai, tapi kalau ruhaniyah hanya bisa didapat dengan tasawuf. Loh, katanya itu imam-imam mujtahid, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, apakah mereka tidak mengamalkan tasawuf? Oh, padahal mereka ahli fikih yang diakui oleh dunia. Justru itu, karena mereka kolbunya bersih itu karena bersinggungan dengan ulama-ulama ahli tasawuf. Bagaimana kata Imam Maliki? Kata Imam Maliki, tasawuf man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqo. Orang yang hanya berfikih saja tapi tidak bertasawuf, maka ketahuilah bahwa orang itu telah fasik. Dan sebaliknya, waman tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, dalam artian tidak memelihara, menjaga keabsahan dari sisi-sisi ibadah, faqad tazandaqo, tapi dia hanya ngagugulung zikir saja, sholat saja, tapi tidak memperhatikan kesempurnaan dari ibadah itu sendiri, maka tazandaqo, orang itu terpeleset kepada zindik. Zindik itu apa? Zindik itu lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan mengabaikan kehidupan duniawi. Mungkin ya, mungkin kalau saya belum berkeluarga, enakan sendiri katanya, mau kemana-mana juga bebas, mau zikir sampai berlarut-larut berbulan-bulan bebas. Ada orang yang sudah berkeluarga, dia melupakan sisi duniawinya, hanya gugulung akhirat saja. Kata agama tuh harus mementingkan akhirat, kan ya udah saya mau zikir aja. Tapi anak istri terlantar. Justru itu tidak diperkenankan. Itu adalah zindik. Waman tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Kata Imam Malik nih, barang siapa yang berfikih dan bertasawuf, maka itulah orang yang tahaqqaq, orang yang berada dalam kebenaran yang hakiki. Subhanallah ya. Tapi kenapa Imam Hanafi, Imam Maliki terkenal dengan ilmu fikihnya? Karena justru itu Allah lebih
wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah Allah memberikan satu ilmu kepada siapapun illa qalila, kecuali sedikit. Nah, Imam Malik bisa jadi dalam ilmu tasawuf tidak secanggih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan, tidak secanggih Imam Al-Ghazali, tapi urusan fikih Imam Malik itu salah satu di antara imam yang paling cemerlang di masanya. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Subhanallah. Kalau seandainya dulu saya tidak bermulazamah, dalam artian tidak untuk berkumpul dan bertemu serta mempelajari ilmu dari para ulama-ulama ahli tasawuf, maka sungguh banyak terpleset lidah ini, kata Imam Syafi'i. Subhanallah, gitu ya. Jadi imam-imam Syafi'i, imam-imam mujtahid pun sama bertasawuf, gitu ya. Bagaimana dengan sekarang? Alhamdulillah, salah satunya karena ilmu tasawuf itu adalah fardu ain. Di sini alhamdulillah di Masjid Jami Taman Cilengsi diadakan tasawuf, dalam artian mempelajari kajian-kajian tasawuf yang itu adalah salah satu ilmu fardu ain. Dan salah satu yang masjid dipelajari juga ilmu tasawuf yaitu Nasuhul Ibad Al-Ma'mun Al-Mukarram Bapak Haji Bapak Seno ya, komandannya. Alhamdulillah ya. Kalau fikih insya Allah hampir semua masjid. Kalau tasawuf tauhid insya Allah semua masjid. Tapi kalau tasawuf, wah subhanallah, sangat jarang ya tasawuf itu dipelajari. Maka beruntunglah ketika kita mengetahui ada majelis-majelis tasawuf, di situ kita pelajari. Alhamdulillah. Wa baqiyatis sifatil ahadiyah, maka yang tersisa adalah sifat-sifat ahadiyah, yakni sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Wahya, adapun sifat-sifat yang sudah melebur tentang sifat basyari itu dan memunculkan sifat ahadiyah, la yafni, tidak akan sirna, wala yabghi wala tabghi, dan tidak akan rusak, wala tazulu, dan tidak akan hilang, fayabqi, maka yang tersisa adalah al-abdul fani, ialah seorang hamba yang sudah fana. Fana kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, fana itu artinya rusak. Fana itu rusak atau lebur gitu ya, ya rusak lah gitu. Sebab dunia ini adalah dunia yang fana. Nah, rusak kayak apa? Fana di dalam konsep tasawuf bukan fana sirna sama sekali, bukan rusak sama sekali, bukan hilang sama sekali, tapi meleburnya diri di dalam sifat-sifat ahadiyah, meleburnya keyakinan kita ke dalam sifat-sifat ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Fayabaki, maka yang tersisa al-abdi al-faniya, itu adalah hamba yang melebur ma'ar rabbi, bersama dengan Tuhannya. Al-baqi, yang maha kekal, wa mardatihi, di dalam keridhoannya. Maka konsep tasawuf tentang fana itu bukan lebur dirinya, tapi lebur keyakinannya, lebur dalam artian keridhoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dibaca oleh anak-anak, raditu billahi robba, saya ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, wabil Islam Madinah, dan saya ridho Islam telah menjadi agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, wabil Qur'ana imama, dan aku ridho bahwa Al-Quran sebagai imamku. Nah, maka doa-doa itu akan semakin mengokohkan ketauhidan kita, semakin mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pengagungan Allah terhadap Rasul, tidak akan diterimanya
kesaksian seseorang yang hendak masuk ke dalam Islam kalau hanya mengikrarkan syahadatut tauhid saja. Syahadatut tauhid itu apa? Syahadat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah saja gitu ya. Kalau di situ saja tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak menyertakan pengikrarkan terhadap Rasul di dalam syahadatul Rasul, yakni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Bersanding itu Allah dan nama Nabi Muhammad SAW dalam satu jajar, dalam satu kalimat, dua kalimat tapi menjadikan satu makna di dalam satu kalimat, itu kalimat syahadat gitu ya. Nah, ini adalah pengagungan Allah terhadap Rasulullah. Maka banyak ibarat-ibarat dari ulama bahwa satu-satunya ibadah yang tetap akan diterima walaupun tidak dalam keadaan khusyuk, walaupun dalam keadaan riya. Riya itu apa itu? Pengen kelihatan sama orang lain, pengen didengar oleh orang lain, pengen itu kok sholat memekakan telinga gitu ya. Sholawat dengan mau pakai lagam kayak, mau dibaca lirih kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau dengan memakai hadroh atau memakai qasidah, tetap saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ mengagungkannya Allah terhadap Nabi Muhammad. Dan ini bukan perkataan Nabi Muhammad, tidak. Bukan berarti kalau seandainya seseorang membaca salat kepadaku, kata Rasulullah, insya Allah akan, tidak. Rasul tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi Allah yang menyatakan bahwa Allah tetap akan menerima ibadahnya seseorang yang dikatakan sebagai riya, dikatakan sebagai sum'ah, dikatakan sebagai tidak ikhlas sekalipun, tetap akan diterima. Apa itu ibadahnya? Ibadah sholawat. Dan itu hanya satu-satunya ibadah sholat. Bagaimana kalau sholat tidak ikhlas, tidak ibadah, tidak ikhlas, tidak sempurna tentang keabsahannya, tidak diterima. Bagaimana dengan zikrullah? Sama, tidak terima. Padahal zikrullah yang kalimat yang paling agung adalah Allah. Allah, Allah. Dalam hadis yang lain, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bagaimana kalau ada orang yang berzikir la ilaha illallah tapi tidak ikhlas? Tidak akan diterima. Kenapa? Karena itu hakikatnya berhubungan langsung dengan Allah. Tapi kalau membaca salawat, seseorang membaca salawat itu hakikatnya mencintai Kangjeng Nabi dan juga mencintai Allah, ada cintanya kepada Rasulullah SAW. Itulah penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, mana ini? Wa baqiya, dan akan tersisa qalbul fani, hati yang sudah fana, ma'asirril baqi, beserta rahasia-rahasia sirnya baqi, wa nazrihi, dan juga pandangan Allah Subhanahu. Kama qala Allah Ta'ala, jadi nazrohnya, pandangannya itu terhadap sir kepada Allah Subhanahu wa taala, tertuju kepada Allah dengan asror, rahasia-rahasianya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak binasa kecuali wajhah. Wajah itu apa? Nah, ditafsirkan di sini wayah tamilu, dan di dalam konsep tasawuf ayu awwala, bahwasannya mentakwilkan para ulama ahli tasawuf dengan kalimat tersebut, yakni wajhah birridho, dengan makna ridho. Jadi wajhah di sini bukan artian wajah sebagai wajah arti hakiki, tapi arti majazi. Bahwa wajhun di situ illa wajhahu, kecuali keriduan Allah. Bahwa di sini dikatakan ila ma yuwajjihi ilaihi, bahwa segala sesuatu
amal ibadah yang dilakukan oleh Allah, oleh manusia untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, minal a'mali sholihati, dari berbagai macam amal-amal ibadah yang baik, amal-amal soleh, liwajhihi wa ridhoihi, untuk mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Liwajhihi di sini diartikan atau dimaknai dengan ridho. Jadi kalau seandainya fayabqi, maka yang tersisa adalah al-mardiyu ma'ar-radi, yang diridhoi atau yang meridhoi sama-sama dalam keadaan kekal abadi, gitu ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada segala sesuatu pun yang akan hancur, semuanya itu akan hancur, illa wajhah, kecuali keriduan Allah. Dalam artian orang yang ridho terhadap Allah, yang melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ridho, rahmat dan ridho Allah, maka itu akan abadi. Maka di dalam term tasawuf jarang dibahas tentang thawabun. Thawab itu apa? Pahala. Mohon maaf ya, kalau pahala itu banding lurusnya dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu mengajarkan kita untuk beribadah, menjadi hamba Allah, menjadi abidin. Kalau abidin, balasannya pasti surga. Tapi kalau tasawuf, bukan hanya sekedar abidin, tapi sebagai arifin, orang yang bermakrifat kepada Allah. Contoh, ada dua orang santri. Yang satu hanya belajar fikih saja, yang satu selain fikih beliau mendalami juga tentang tasawuf. Bahkan di sini diajarkan fikih. Dalam fikih itu tentu lebih diutamakan untuk beribadah. Katakanlah betul dia ikhlas kepada Allah, tapi karena di dalam kajian-kajian fikih tersebut banyak sawabun, itu akan sedikit mempengaruhi tetap tujuannya. Yakni kalau saya ibadah ini, saya akan mendapatkan pahala ini. Kalau saya akan beribadah ini, saya akan mendapatkan ujroh. Seperti hal ini, yang tertinggi adalah saya akan mendapatkan surga. Sebagaimana saya, atau mungkin Bapak juga ya, sering mendengar kalimat seperti kemarin tuh ya, kalimat bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Di dalam hadis yang nomor 37 dan 38 sama itu. Yang 38 jarang dibahas, tapi yang 37 sering. Apa itu? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bagaimana hadis yang nomor 38? Man qoma, siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail. Itu kan yang dibahas ya. Apalagi tahun 92 itu, zaman rame-ramenya siapa tuh sepak bola dari Brazil teh, Maradona ya. Mansoma, mungkin maksudnya mansoma Ramadona, tapi karena tergambar Ramadan Maradona, mansoma Maradona, nah itu salah. kepleset. Nah, yang banyak diartikan itu kalau para mubalik, saya sering mendengar mansoma Ramadona, barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, yang mengharapkan keimanan, berdasarkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, betul ya. Dulu saya sering menekan pahala, tapi kalau mohon maaf, kalau ada santri dari mempelajari tasawuf, bukan wahtisaban itu bukan diartikan pahala, tapi imanan wahtisaban, yang berdasarkan keimanan dan mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Nah, kalau ada yang mengartikan seperti itu, saya yakin bahwa orang tersebut pasti sedang mendalami tasawuf. Karena memang tasawuf itu tujuannya Allah, bukan jannah, bukan surga. Insya Allah kita semuanya Allah giring untuk mendapatkan hati yang bersih, sehingga tujuan kita beribadah bukan semata-mata untuk pahala atau surga, tapi semata-mata rahmat dan ridho Allah. Amin.